Hai semua, saya Lutfiana Faridatul Isma dan di video kali ini kita akan membahas suatu kritik sastra dari segi feminisme yang terkandung di dalam cerita pendek yang berjudul Pemetik Air Mata karya Agus Nur. Nah, cerpen yang berjudul Pemetik Air Mata ini sendiri merupakan cerpen yang mengisahkan suatu kesedihan dan juga air mata dari seorang anak yang memiliki nasib yang tidak jauh beda dari ibunya. Di dalamnya mengungkapkan kehidupan dari seorang anak, yaitu Toko Sandra yang merupakan anak seorang pelacur. Ia tidak ingin memiliki nasib yang sama seperti ibunya. Namun sayang, ternyata nasib yang dialaminya tidak jauh berbeda dengan ibunya. Hanya saja ia sedikit lebih beruntung karena semua kebutuhannya terpenuhi. Namun, Toko Sandra sendiri berharap agar anaknya kelak tidak bernasib sama dengan apa yang dialaminya pada saat ini. Nah, pada cerpen ini akan ada 3 aliran feminisme yang akan kita ulas. Yang pertama yaitu ada aliran feminisme sosial, yang kedua yaitu aliran feminisme Marxis, dan yang ketiga yaitu ada aliran feminisme liberal. Kita langsung saja masuk pada analisisnya. Yang pertama yaitu aliran feminisme sosial. Pada cerpen tersebut terdapat kutipan yang berbunyi, bila sebutir bergulir jatuh, mereka akan buru-buru menada dengan cawan itu. Setiap butir air mata akan menjelma menjadi kristal. Pada kalimat pertama didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Dari kutipan di atas dapat dianalisis dalam pemaknaan bahwa seorang perempuan yang status sosialnya adalah bermasyarakat dan harusnya memiliki kehidupan yang layak, namun kini menjadi wanita malam. Menjadi wanita malam bukanlah menjadi pilihannya. Pada dasarnya mereka memiliki kesedihan yang sangat mendalam dan tidak sedikit yang merasakan kesedihan dalam batin dan hidup mereka. Banyak yang berpura-pura bahagia di depan orang lain, termasuk di depan pelanggan mereka. Padahal mereka merasakan sakit hati dan kesedihan yang mendalam, namun mereka harus tetap menutupinya. Nah, selanjutnya, feminisme sosial juga terdapat pada kalimat berikut ini. Mereka tinggal ceruk-ceruk gua purba. Kesanalah butir-butir air mata yang dipetik itu dibawa, diselisir ulir batu alir. Di antara galur batu kapur berselubung tirai marmer bening yang licin dan basah. Dijelujur akar-akar kalsit yang bercabang di langit-langit stalaktit. Peri-peri itu membangun sarang, butir-butir udara mata itu ditata menjadi sarang mereka, serupa istana-istana kecil yang saling terhubung jembatan gantung yang terbuat dari untayan air mata. Di langit-langit gua itu pula, butir-butir air mata itu dironcet terjuntai alamat jutaan batu kristal yang berkilauan. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita analisis bahwa berdasarkan sudut pandang aliran feminisme sosial, terdapat sebuah 4 kasus yang menjadi markas perempuan-perempuan atau yang biasa disebut dengan pekerja malam dikumpulkan. Tempat itu sangat rahasia dan tertutup. Sebuah bangunan yang kemudian menjadi istana bagi mereka. Tempat mereka bersiap-siap untuk menanti pelanggan yang biasa menjajakan kepada mereka. Selanjutnya yaitu kita masuk pada feminisme Marxis. Nah, untuk feminisme Marxis dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Ketika akhirnya laki-laki pencuri sarang domba itu meninggalkan jazirah peri dan menemukan jalan pulang, ia membawa sekarung kristal air mata yang kemudiannya dijualnya eceran. Kristal-kristal air mata yang kini banyak dijajakan di pinggiran dan perempatan jalan. Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap orang atau laki-laki yang pernah mencoba dan merasakan bagaimana jasa para wanita malam tersebut, tidak jarang dari mereka akan ada yang memberikan informasi kepada orang-orang lain yang ingin mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang mereka rasakan. Bahkan banyak juga dari bagian mereka yang membawa wanita itu untuk ke tempat-tempat yang mereka anggap cocok untuk menjajakan dan memuaskan diri. Nah, selanjutnya untuk feminisme Marxis di sini juga terdapat pada kutipan berikut ini. Suaminya tengah berbaring di ranjang ketika Sandra masuk kamar. Senyumnya masih tetap memikat, seperti
seperti saat pertama kali Sandra melihatnya. Ketika suatu malam, ia menyanyi di sebuah kafe. Senyum yang membuat jatuh cinta. Ia bukannya tak berdaya dengan senyum itu. Namun senyum itu sejenak mula memang meyakinkan bahwa ia akan menemukan hidup yang lebih baik. Sandra memang tak ingin nasibnya berakhir seperti mamanya, digerogoti penyakit kelamin saat tua dan ditemukan mati tergorok di losmen murahan. Dari kutipan tersebut dapat kita analisis bahwa Sandra yang merupakan anak gadis tersebut, anak gadis kecil itu, dari seorang tokoh, dari tokoh mama itu terdapat dalam cerpen yang berjudul Pemetik Air Mata tersebut. Tokoh mama digambarkan sebagai wanita malam. Pada dasarnya tidak ingin tersesat dan terjerumus dalam hal yang salah. Tidak ingin terjerumus dalam dunia yang gelap seperti mamahnya. Namun, karena faktor ekonomi yang membuat mereka terpaksa melakukan tersebut, hanya karena untuk tujuan tertentu, yaitu ingin kehidupan yang lebih baik dan tidak kekurangan uang. Maka ia memutuskan untuk menjadi seorang istri simpanan. Dan yang terakhir yaitu kita masuk pada feminisme liberal. Pada cerpen ini yang berjudul Pemetik Air Mata ini, feminisme liberal dapat ditemukan pada kutipan kalimat berikut ini. Sandra ingin semua ini akan berjalan dengan baik dan seterusnya. Ia akan berusaha serapi mungkin untuk perumahan. Ia tidak ingin bila bersedih lagi. Nah, dari kutipan di atas dapat kita analisis bahwa dalam cerpen ini digambarkan bahwa tokoh Sandra ini memiliki nasib yang sama seperti ibunya. Namun dia tidak ingin bahwa anaknya kelak hanya memiliki nasib yang sama seperti dirinya, karena dia hanyalah seorang istri simpanan dari lelaki yang ia kenal di tempatnya saat mencari uang. Ia tidak ingin anaknya merasa sedih karena Sandra menginginkan karena Sandra meninggalkan masa kanak-kanaknya. Bila saja dijalannya dengan penuh kesenangan dan tidak seperti masa kanak-kanaknya yang dialaminya. Nah teman-teman, itu dia analisis feminisme yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul Pemetik Air Mata. Jadi terdapat 3 aliran feminisme. Yang pertama yaitu aliran feminisme sosial, yang kedua yaitu aliran feminisme Marxis, dan yang terakhir yaitu aliran feminisme liberal. Dan cerpen yang berjudul Pemetik Air Mata ini menceritakan mengenai bagaimana kaum perempuan itu diperlakukan, di mana letak harga diri seorang perempuan yang harusnya mendapatkan kehidupan yang layak dan bukan hanya sebatas memuas kebutuhan laki-laki saja. Baik teman-teman, itu dia kritik sastra mengenai feminisme yang terkandung dalam cerita Pemetik Air Mata yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Faridatul Isma pamit undur diri. Sampai jumpa.